Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kata beliau, bab ma jaa fi tatayyur. Bab apa yang datang pada tatayyur. Nah, ini beliau tidak menyebutkan lagi hukumnya secara jelas, tapi dilihat dari dalil-dalil. Iya, dari dalil yang disebutkan, beliau pendapat tatayyur itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dilarang. Ya. Jadi ini thariqah beliau ya. Kadang datang dalam bentuk seperti ini saja. Kadang juga babu minasyirki kada wa kada. Ini sudah kita tahu. Tinggal bagaimana penilaiannya bahwasanya itu syirik. Kalau di sini dalam keadaan mujmal. Jadi kita beristinbat dari hadis, kemudian sisi penilaiannya apa? Jadi dua kali kita kerja. Nah, ini thariqah beliau ya. Bagaimana memberikan kita peluang untuk berpikir. Iya. Bagaimana beristinbat dalam Al-Quran atau dalam dalil. Qala, bab apa yang datang pada tatayyur, pembahasan tentang tatayyur. Ya. Tatayyur sendiri ya, diambil dari kata at-tayr. Iya. Sesuatu yang terbang. Katakan burung. Jadi orang Arab itu kadang dia menggunakan tatayyur atau menggunakan burung ya, untuk sesuatu yang dibilang hal tersebut bisa membuat dia beruntung atau membuat dia tidak beruntung. Jadi patokannya dari burung itu dia bisa optimis atau pesimis. Ya, ini secara asal. Dikatakan tatayyur yaitu bagaimana seorang ada tasya'um dengan tafa'ul. Iya, dengan burung, iya, dengan burung, yaitu dengan menerbangkan apa? Burung. Nah, ini asalnya. Tapi secara istilah, tatayyur itu adalah tasya'um, iya, bimar'iyin, atau masmu'in, atau ma'lumin, iya, bentuk anggapan sial dari sesuatu yang dilihat, didengar atau sesuatu yang diketahui. Itu namanya tatayyur. Jadi bentuk anggapan sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar atau diketahui. Kalau sesuatu yang dilihat, nah ini banyak. Ya, misalnya seorang menerbangkan burung. Ini sesuatu yang dilihat. Misalnya dia ke kiri, berarti sudah, tidak usah pergi. Ya, itu namanya. Kalau sesuatu yang dengar, misalnya orang keluar, kita keluar, kemudian ada yang bilang, ada yang panggil kita, ya khosir, ya kita mau pergi berdagang, kemudian seorang pergi berdagang, kemudian orang yang bilang, ya khosir, orang yang rugi, sudah jadi dia. Itu yang sesuatu yang didengar, atau sesuatu yang diketahui, maklum, misalnya bulan, hari, atau tahun. Misalnya kalau hari Rabu misalnya, kalau di kampung itu ada orang kalau mau menanam, ya misalnya dia tidak mau menanam kalau hari Rabu, tidak mau, ya ada keyakinan seperti itu. Karena kalau menanam hari Rabu, apa yang ditanam tidak akan tumbuh, ya, atau tidak berbuah, atau berbuah tapi pokoknya rusak banyak, ya. Ini sesuatu dari hari, atau dari bulan, ya. Akan datang nanti seperti bulan-bulan Safar, kalau nanti tidak mau menikah kalau bulan Safar, tidak mau akad kalau bulan Safar. Iya. Atau dari waktu sendiri, bukan sekedar hari, waktu saya jam. Tidak mau dia, ada orang kalau misalnya dia mau kasih pinjam, saya pinjam sama kamu 1 juta. Ya kan? Dia datang setelah maghrib. Dia bilang datang di sini subuh. Setelah terbit fajar. Karena kalau saya beri sebelum fajar itu saya yakin kau tidak akan kembalikan ini uang. Banyak begitu. Iya kan? Itu dia. Jadi atau tahun. Iya, tahun. Menikah mau nak jangan kau menikah di tahun kalau bukan tahun kelahiranmu atau tanggal bulan, pokoknya yang dekat dengan tahun kelahiranmu, misalnya 2003 lahir, nanti kau menikah 2023. Selain dari itu jangan menikah. Pokoknya apa yang itu seperti itu. Namanya tatayyur. Jadi bukan secara umum ya. Kalau secara penggunaan dari Arab, tatayyur itu dia bagaimana dia menerbangkan burung saja. Tapi kalau secara istilah itu luas.
Iya, tasya'um bimar'iyin au masmu'in au ma'lumin. Jadi banyak, umum. Iya, jadi kalau penggunaan secara dari bahasa Arab itu tatayur dari kata tayr, burung, berarti dia menerbangkan burung. Orang Arab kalau mau sesuatu dari bentuk tasya'um dan tafaul, dia menerbangkan burung saja. Zajarut tayr, dimakan seperti itu. Itu penggunaannya. Tapi kalau dilihat dari secara istilah, iya, kalau antum lihat kadang orang mau menikah, dia ambil bunga matahari. Tahu bunga matahari? Tahu? Bunga matahari itu ada, iya kan? Ada daunnya itu berbilang. Dia kalau mau pergi ambil sesuatu, dia hitung. Pergi tidak. Apa yang terakhir? Tidak, sudah tidak usah pergi. Itu masuk juga tatoyur. Jadi banyak ya jenisnya. Bukan cuma menerbangkan burung saja. Jadi itu apa namanya? Makna tatoyur. Dikatakan tatoyur di sini hal yang dapat mengurangi dari tauhid itu sendiri. Iya. Baik itu menghilangkan tauhid secara asal atau mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Kalau dia anggap hal tersebut sebab, maka ini masuk di mana? Masuk di syirik. Menganggap sebab saja. Asghar. Tapi kalau dia yakini ini yang menjadikan sesuatu menjadi sial, menjadi buruk, maka masuk dalam syirik akbar. Itu dia. Iya. Ini dapat mengurangi tauhid. Kenapa? Karena akan menjadikan tawakal itu tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada apa yang dilihat atau apa yang didengar. Iya. Kemudian dia bergantung dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Apa hubungannya? Melihat burung kalau dia terbangkan ke kiri sudah tidak usah. Ini apa namanya? Tatoyur. Akan datang nanti lawannya tafaul. Ini beda dengan tatoyur. Taib. Kemudian kita baca dalilnya, bagaimana pendalilannya. Qala rahimahullah taala. Untuk baca. Saya lupa kemana. Baca dulu sampai habis. Matanya. Waqaulillahi ta'ala ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qauli qalu ta'irukum ma'akum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la 'adwa wa la tiyara wa la hama wa la safar akhrajahu. Zada Muslim wa la naw'a wa la bula. Wa lahu an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la 'adwa wa la tiyara ويعجبني الفعل قالوا وما الفعل قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت التيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود مرفوعا التيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد بن حديث بن عمر من ردت التيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث فضل بن عباس إنما التيرة ما أمضك أو ردك. طيب. Kata beliau rahimahullah, qoulihi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini ayat turun pada kaum Musa. Tatkala sebelum dari ayat ini Allah firman wa in tusibahum sayyi'atun tatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Kalau mereka ditimpa dari kejelekan, maka mereka menganggap bahwasanya ini dengan sebab Musa datang. Tatayyur kepada Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini menjelaskan tentang
batilnya dari tatoyur itu sendiri. Iya. Menghubungkan sesuatu yang menimpanya dengan datangnya siapa? Musa. Dengan datangnya Musa. Oleh karena itu Allah katakan ala innama ta'iruhum indallah. Maksudnya apa yang menimpa mereka itu karena kudrah Allah Subhanahu wa taala, karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ta'iruhum itu karena maksiat mereka. Jadi apa yang menimpa mereka karena dosa mereka, kesyirikan mereka, kekufuran mereka, maksiat mereka dan selainnya. Maka tidak ada hubungannya dengan siapa? Datangnya Musa atau hadirnya Musa dan selainnya. Ini jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada asar dari ta'ir sendiri. Ta'ir itu tidak memiliki pengaruh. Jadi ini dari keyakinan orang sebelum kita, dari orang-orang jahiliyah atau kaum sebelum kita, mereka menganggap bahwasanya Musa ini sebab mereka ditimpa musibah. Maka Allah batal dari ucapan mereka dengan firman-Nya ala innama ta'iruhum indallah. Jadi maksudnya apa yang menimpa mereka dari kejelekan itu karena takdir dan kudrah Allah Subhanahu wa taala, qada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebab adalah perilaku mereka sendiri, maksiat mereka, kekufuran mereka dan selainnya. Jadi tidak ada pengaruh. Jadi syahidnya di sini Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan akan batilnya dari tatayyur itu karena menafikan taksirnya. Tidak ada hubungannya Musa datang dengan engkau ditimpa atau kalian ditimpa musibah. Ini pendalilannya. Kemudian ucapan lain Allah Subhanahu wa taala firman qalu ta'irukum ma'akum ain tukirtum bal antum qaumun musrifun. Jadi makna dari ayat ini qalu mereka mengatakan, yaitu Rasul, tatkala mereka mengatakan tatayyarna bikum. Qalu tatayyarna bikum. Jadi kami menganggap kesialan ini dengan sebab kalian, yaitu para rasul. Maka para rasul menjawab qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum. Kesialan mereka atau apa yang menimpa kalian, yang kalian sangka ini adalah kesialan karena sebab para rasul, itu pada hakikatnya bersama kalian sendiri. Artinya sebab kalian sendiri. Apa yang menimpa kalian itu sebab kalian sendiri. Sama dengan yang sebelumnya tadi. Semakna dengan ayat yang sebelumnya. Cuman ini menyandarkan kepada siapa? Kepada mereka sendiri. Kesialan kalian, apa yang menimpa kalian dari kejelekan, yang kalian anggap ini sial karena rasul, itu pada hakikatnya ada pada diri kalian sendiri. Apa yang menimpa kalian karena sebab kalian sendiri dari dosa, dari maksiat, bukan karena kalian menganggap sial pada rasul. Jadi ini bantahan untuk ucapan dari mereka. Qalu tatayyarna bikum. Ini di ayat sebelumnya ini disebutkan di surah Yasin. Qalu tatayyarna bikum. Mereka mengatakan kami menganggap sial, kami mendapatkan kesialan ini bikum karena para rasul. Seperti yang tadi. Kemudian Allah katakan qalu, mereka mengatakan para rasul ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaum musrifun. Ini jadi ini pendalilannya bahwasanya tidak ada asar terhadap tasya'um yang kalian sangka di situ. Kalian menganggap sial sesuatu yang apa yang menimpa kalian itu dengan sebab para rasul. Jadi ini jelas juga tentang pendalilannya. Baik. Kemudian An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tirata wa la hamata wa la safar. Di sini syahidnya satu. Zara muslimun wa la nau'a wa la ghula. Wala nau'a wala ghula. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuman kalau dilihat zada Muslim wala nau'a wala ghula, itu dalam riwayat Muslim ada nau'a. Tapi jangan disangka bahwasanya berarti Syekh di sini ada waham. Kenapa? Karena mengatakan zada Muslim wala nau'a, padahal dalam riwayat Muslim ada nau'a.
Iya, oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili hafizahullah, dikatakan inilah kalau orang tidak mengetahui maksud dari Syekh di sini apa maksudnya. Iya, bukan artinya zada Muslim, dalam riwayat Muslim ada nau'ah, disebutkan nau'ah padahal tidak ada. Artinya hadis ini ya, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iya, kuat. Tapi tidak memaksudkan bahwa saya Muslim menambahkan dalam hadisnya wala nau'ah. Tidak ada, itu dalam riwayat Bukhari. Tapi hadis yang mencakup semua ini, la tiyarata wala ham wala safar wala nau'a wala ghula, itu kuat karena diriwayatkan oleh siapa? Bukhari, Muslim. Itu maksudnya. Jadi jangan dipahami bahwasanya ada waham. Kalau dikatakan la nau'a wala ghula, ini tidak ada dalam riwayat Muslim. Bukan begitu maksudnya, ya? Dipahami toh? Bukan begitu. Jadi Syekh menambah zada Muslim wala nau'ah, itu menambah bahwasanya bagaimana kuatnya ini hadis diriwayatkan oleh dua imam. Ya. Walaupun tidak disebutkan la nau'ah. Itu maksudnya. Ya, jadi dipahami ya. Kata beliau, anna Rasulullah SAW qala la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Ya, ini penafian dari sisi apa? Taksir binafsihi. Iya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ini yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah dulu. Ya. Kenapa kita anggap bahwasanya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya? Ya. Bukan berarti tidak ada penyakit yang menular pada hakikatnya. Padahal dari hadis yang lain Nabi SAW memerintahkan kita untuk lari dari penyakit kusta seperti larinya seorang dari singa. Kalau digabungkan dari dua ini, bertentangan atau tidak? Bertentangan. Satunya bilang tidak ada penyakit menular, satunya bilang kalau ada orang terkena penyakit kusta, jangan dekati. Jangan dekati, lari darinya seperti yang kau lari dari singa. Kau katakan, kenapa disuruh lari sedangkan tidak ada penyakit menular? Jadi maksud dari hadis la adawa itu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu menganggap bahwasanya ada penyakit menular dengan sendirinya. Iya. Ada penyakit menular dengan sendirinya. Oleh karena itu terus bagaimana dengan hadis yang Nabi SAW perintah kita untuk lari supaya kita tidak berpemahaman seperti pemahaman orang jahiliyah. Ketika kita bergabung dengan orang yang terkena penyakit, ketika terkena kita penyakit dengan penyakit yang sama, ya mungkin kita apa nih? Menular ini penyakit. Jangan dekati dia. Iya. Hilang lagi penyandaran kepada siapa? Kudrah Allah Subhanahu wa taala, masya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mampu kalau mau berpindah. Walaupun antum tidak mendekat. Kalau Allah kehendaki antum terkena penyakit, dengan penyakit yang sama. Iya, jadi itu jalan keluarnya ya. Artinya la adwa bukan secara mutlak. Iya. Bukan dikatakan tidak ada penyakit yang menular. Iya. Tapi tidak ada penyakit menular dengan sendirinya sebagaimana dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Jadi bantahan. Ya. Jadi hadis-hadis seperti ini itu berkaitan dengan pemahaman dari orang-orang jahiliyah terdahulu. Iya. Tatayyur wala tiyarata, ini syahidnya. Tidak ada itu tiyarah. Tidak ada asarnya. Iya, sudah jelaskan apa itu tiyarah. Wala hamma. Iya. Ini hamma disebutkan sesuatu terjadi ketika datang burung, dikatakan burung hantu atau selainnya. Ketika seorang berada di rumahnya kemudian melihat burung datang, maka dia akan menganggap bahwasanya akan terjadi sesuatu yang buruk. Ini tidak ada juga, dinafikan pengaruhnya, asarnya ya, bukan wujudnya. Kalau wujudnya ada burung, ya. Ada burung. Tapi kalau dikatakan asarnya, ya sebagaimana dipahami sebelumnya oleh orang-orang jahiliyah berkaitan dengan adawa kemudian tiyarah, itu tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Tidak ada hubungannya kalau datang burung gagak di rumahnya orang. Iya, akan ada meninggal satu orang. Iya. Iya kan? Demikian pula sebagaimana dipahami oleh orang-orang terdahulu ketika jatuh bintang. Iya. Nabi SAW bertanya, apa yang kalian pahami dulu sebelum kalian masuk Islam tentang bintang yang jatuh?
bilang dipahami bahwasanya akan ada orang besar akan meninggal atau orang besar akan hidup, lahir. Nabi bilang itu tidak ada. Nabi SAW mengingkari. Iya, Nabi SAW mengingkari. Bahwasanya tidak ada hubungannya antara bintang jatuh dengan orang besar akan meninggal atau orang besar akan lahir. Iya, orang besar akan lahir, tidak ada. Ini semua dari khurafat ya. Kemudian wala sofar, demikian pula tidak ada sofar. Artinya sofar paling dekat dari tafsir adalah pemahaman tentang hal yang terjadi dari keburukan di bulan Safar. Tidak ada pengaruhnya. Mau menikah di bulan Safar juga tidak ada masalah. Ya, jangan bilang bulan Safar dia menikah, atau jangan safar di bulan Safar, atau jangan akad. Pokoknya hal-hal, jangan melakukan transaksi, jangan ini dan jangan itu. Ya sempit sekali hidup kalau seperti itu. Kalau semua digantungkan dengan seperti ini, itu hati tidak tenang. Banyak sekali was-was dari syaitan. Nanti bukan cuma ini, ditambah lagi nanti. Tidak ada lagi Rabiul Awal, tidak ada. Sudah antum. Kan? Karena ini datangnya dari syaitan, jelas. Syaitan memperlihatkan sesuatu yang terjadi di bulan Safar, kemudian dia meyakini bahwasanya betul. Apa yang saya khawatirkan terjadi, berarti memang bahaya bulan Safar ini. Jadi kalau digandingkan dengan bulan yang lain, sisa 1 bulan, bulan Ramadan, sudah. Antum juga tidak safar karena capek, sudah. Berarti tidak ada lagi safar-safarnya antum, tidak ada menikahnya, tidak ada apanya, dan seterusnya, tidak ada akadnya. Jadi ini bentuk hadis. Jadi hadis ini secara umum adalah menafikan taksir dari segala hal yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, tidak ada. Semua menular karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyar, tidak ada tiyarah, ini syahidnya, tidak ada. Kemudian zada Muslim wala nau'a wala gula. Wala nau'a, ini dari jenis bintang yang sudah lewat ya. Tidak ada hubungannya antum lihat bintang, kemudian kalau bintang seperti ini dan begini kok terjadi begini dan begini. Ini sudah lewat. Jenis bintang begini, kehidupannya sebulan bimpulan akan begini. Dan seterusnya. Wala gula. Dari goilan. Hantu. Bukan menafikan ada hantu. Ini dari jenis dari jin dan syaitan. Yang dimana ini menyesatkan manusia. Dianggap. Dikatakan oleh karena itu penafian ini bukan penafian hakikat, tapi taksir. Asarnya semua. Tidak ada. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan tidak ada gula yang dikatakan dia menyesatkan dengan sendirinya, bisa membinasakan dengan sendirinya, tidak ada. Semua dibawa dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, walahuma Anas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la 'ada wa la tira yu'jibuni al-fa'l. Qalu wa ma al-fa'l? Qala al-kalimatu at-thayyibah. Kalau ini perbandingan terbalik dengan yang namanya tatayyur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, la adawa, sudah, wala tiyara, tidak juga tiyara. Yu'jibuni al-fa'l, tapi mengesankan saya yang namanya al-fa'l. Saya suka dengan namanya al-fa'l. Kemudian mereka bertanya, apa itu al-fa'l ya Rasulullah? Qala al-kalimatu at-thayyibah. Kalimatut thayyibah. Seperti kalau orang keluar, disebutkan dalam hadis menjelaskan tentang apa itu kalimat thayyibah. Seperti orang keluar, ada yang panggil ya Najih, ya Rashid, ya Ghanim, seterusnya. Dari hal-hal yang baik didengar. Orang mau keluar berdagang ditanya, wahai orang yang beruntung, wahai orang yang bahagia, dan seterusnya dari hal-hal yang, maka ini dari perkara yang baik. Akan datang nanti dalam hadis sendiri yang menjelaskan tentang perbedaan antara tatayyur dengan al-fa'l itu. Kalau di sini sudah dilihat, Kalau di sini sudah terlihat perbedaannya satu. Bahwasanya kalau tatayyur itu sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW, dinafikan pengaruhnya oleh Nabi SAW. Kemudian kalau fa'l itu sesuatu yang mengesankan untuk Nabi SAW. Ini dari sisi apa yang dilihat. Nabi SAW menafikan dari tiyarah, kemudian mengesankan untuknya apa? Al-fa'l. Dan al-fa'l itu adalah kalimat at-thayyibah. Kemudian
Wali Abi Dawud bisanadin sahih an Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu qala dzukirat at-tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan namanya tiyara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ahsanuha al-fa'l. Iya. Ini bukan dalil bahwasanya tiyara itu bagian dari al-fa'l itu bagian dari tiyara, tidak. Iya, karena isim tafdil itu kadang datang tapi bukan untuk membandingkan sesuatu dengan satu hal yang sama-sama dimiliki. Ini lebih bagus daripada ini. Berarti itu juga bagus, ini juga, tapi ini lebih bagus. Dan seperti itu ya. Sebagaimana Allah firman dalam surah Al-Furqan. Ashabul jannati khairun mustaqarru wa ahsanu maqila. Khairun mustaqarru wa ahsanu maqila. Dikatakan ahsanu maqila. Iya, qailulahnya lebih bagus. Kalau dikatakan qailulahnya lebih bagus, berarti menunjukkan penghuni neraka ada qailulahnya atau tidak? Ada, kalau begitu modelnya. Ya kan? Dan jelas penduduk neraka tidak ada qailulahnya, tidak ada tidur siangnya enak-enak, tidak ada. Tidak ada. Tapi penghuni surga ada. Iya. Penghuni surga ada. Jadi ini maksudnya, bukan berarti al-fa'al itu bagian dari at-tiyar, karena itu beda. Kata beliau, apalagi ahsanul fa'al wala taruddu musliman. Ini juga perbedaannya. Al-fa'al itu tidak menjadikan manusia itu kembali dari apa yang dia sudah inginkan untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau fa'al, kalau dia mendengar sesuatu atau dia berprasangka hal yang lain, itu tidak menjadikan apa yang dia sudah ingin kerjakan dia tidak jadi. Tidak. Tetap dia akan melaksanakan apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, kata beliau, fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu. Jadi kalau sudah dilihat apa yang dilihat, tapi dia tidak suka. Misalnya ada orang dia panggil sesuatu yang jelek. Tapi hal tersebut tidak menjadikan dia, sudah, ini bahaya dia panggil saya jelek. Berarti sudah, saya tidak akan beruntung ini. Sudah, saya kembali. Kalau seperti ini modelnya apa namanya? Tatayyur namanya. Tapi kalau mendengar kemudian dia baca, falyakun Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta la haula wa la quwwata illa billah. Sudah, dia berdoa kemudian dia jalan. Ini namanya apa? Al-fa'al. Itu bedanya. Jadi memang sama-sama ada yang mendorong dia untuk pergi. Kalau misalnya at-tayyara, dia mendengar dia terbangkan burung, kemudian burungnya ke kanan, pergi atau tidak? Pergi. Kalau al-fa'al, kemudian dia keluar, dia panggil, ya Rasyid, ya Muflih. Ya kan? Pergi atau tidak? Pergi juga. Pertanyaannya, apa perbedaannya? Kalau fa'al itu yang mengesankan yang baik. Terus? Kalau tiara? Tiara itu yang jelek. Tapi dan dia sama-sama pergi nih. Iya. Apa yang membedakan? Kalau dia tertahan, ini jelas. Ya kan? Kalau misalnya si fulan mau keluar pergi berdagang, kemudian ada yang panggil dia ucapan jelek. Dia tidak berhenti di situ, malah dia baca doa kemudian dia pergi. Kalau tiara, tidak pergi, dia jelas tidak pergi. Kalau keluar dia ya khosir. Iya. Bisa? Sekarang kalau dia sama-sama pergi, kalau di sini apa bedanya? Dia sama-sama pergi nih. Ada yang bisa jawab? Kalau antum bisa paham, antum bisa jawab. Kalau fa'al itu tidak menggantungkan sesuatu kepada apa yang didengar. Walaupun dia tidak dengar itu, tetap dia keluar. Tapi kalau at-tiyara, dia memang menggantungkan sesuatu pada burung itu. Artinya kalau dia terbang ke kiri, dia tidak akan keluar. Tapi karena dia ke kanan, makanya dia keluar. Jadi gantungkan apa yang menjadi kebahagiaannya ketika dia keluar dengan apa? Terbangnya burung ke kanan. Artinya kalau dia ke kiri, pergi atau tidak? Tidak akan pergi. Tapi kalau al-fa'al, mau dia dengar, tapi kalau dia tidak terbang, kayaknya kalau dia terbang, dia tatayyur. Misalnya dia keluar mendengar ucapan yang jelek, dia berdoa. Dia berdoa, mengharap kebaikan kepada Allah SWT dan menjaga dari kejelekan. Tidak ada yang la haula wala quwwata illa billah. Sudah berjalan. Berlindung pada Allah SWT. Tawakal kepada Allah SWT. Bisa tahu? Itu salah satu perbedaan ini. Dilihat dari sini. Jadi katakan wala taruddu musliman, ini juga salah satunya. Jadi kalau fa'al itu tidak akan menjadikan manusia itu tertahan dari apa yang diinginkan, walaupun dia sudah mendengar. Tapi dia apa?
dikasih wejangan Nabi SAW untuk membaca doa. Qala an Ibnu Mas'ud marfu'an at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Iya, dari Ibnu Mas'ud secara marfu'. Kata beliau at-tiyaratu syirkun. Ini dalil jelas. Ya, bahwasanya apa? Tiro itu adalah kesyirikan. Nah, ini kesyirikan bisa masuk dalam syirik akbar, bisa masuk dalam syirik asghar. Nah, dengan rincian yang kita sebutkan sebelumnya. Kata beliau, "Wa minna illa", ya, dan tidak ada untuk kami kecuali kami itu ada prasangka hal yang jelek dengan hal tersebut. Iya. Walakinna Allah yudhibu bitawakkul. Akan tetapi hal tersebut itu hilang dengan apa? Tawakul. Jadi orang itu kadang disebutkan dari hadis ini, itu orang tidak terlepas dari yang namanya orang kadang berprasangka tidak bagus, melihat jelek. Iya, tapi hal tersebut dihilangkan dengan apa? Dengan tawakal. Jadi ini bentuk jalan keluar ketika orang melihat sesuatu, kadang dia berprasangka tidak bagus, melihat sesuatu yang tidak jelek, maka dia berdoa dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari sifat al-fa'al sendiri. Iya, al-fa'al sendiri. Cuman syahidnya di sini adalah tiro itu syirik. Kemudian kata beliau wali Ahmad. Iya. Kemudian kata beliau ma minna illa walakinna Allah yudhibu tawakkul. Ini tambahan dari ucapan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Tambahan dari ucapan Abdullah bin Mas'ud. Kemudian wali Ahmad min hadis Ibnu Amr. Di situ apa? Ibnu Amr ya. Iya. Man raddathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Siapa yang menahan, tiaronya ini menahan dari kebutuhannya, keinginannya untuk keluar, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ini namanya tiar. Qalu fama kafaratu dzalik? Terus apa? Yang bisa menghapus dari hal tersebut? Qala Allahumma la khaira illa khairak wa la tiyara illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Nah, ini hadis dhaif tapi memiliki syahid yang mendukung dari hadis ini sendiri. Jadi katakan la tayra illa tayruk. Nah, ini tidak ada tayruk kecuali itu adalah tayrukmu ya Allah. Itu maksudnya hal tersebut dari apa yang terjadi. Itu sebab dari kehendakmu. Kau sudah mengatur semuanya. Tidak ada hubungannya dengan sesuatu. Saya melihat ini atau melihat ini, tidak ada. Semuanya itu apa? Tergantung dari apa yang kau hendaki. Kami berserah diri kepadamu. Wala ilaha ghairu. Kemudian walahu min hadisil Fadl bin Abbas radhiyallahu taala innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Ini dia. Inilah tiyara itu apa yang amdaka. Amdaka itu sesuatu yang menjadikanmu keluar karena sebab itu atau engkau tertahan dengan sebab itu sudah. Itu namanya tiyara. Kalau fa'al tidak. Dia membuatmu pergi dengan menambah semangat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bahwa engkau orang beruntung, tapi bukan dengan sebab apa? Bukan dengan sebab apa yang kau dengar. Karena kalau berkaitan dengan sesuatu yang kau dengar, maka ketika engkau tidak mendengar itu atau mendengar yang lawannya, maka pasti akan tinggal. Dan itu disebut apa? Tatoyur. Nah, itu bedanya. Jadi kalau disimpulkan perbedaan tatoyur dengan al-fa'al itu ada berapa? Kalau secara umum. Pertama, tiyar itu sesuatu yang dilarang. Kalau fa'al itu sesuatu yang menakjubkan siapa? Nabi SAW. Kemudian al-fa'al itu atau tiyar itu ini dia, membuat orang tertahan atau pergi, tapi perginya dengan sesuatu yang dengan harapan dari apa yang dilihat. Tapi kalau al-fa'al itu tidak. Kalaupun dia pergi, karena sama-sama pergi, tapi perginya ini dengan semangat, dengan menambah semangat atau optimisnya, itu bukan karena apa yang dilihat. Tapi diharapkan bahwa ini doa untuknya dengan melihat sesuatu itu. Ketika dia tidak melihat dan dia melihat bahkan melihat yang lawannya kejelekan, maka dia berdoa, tidak menahan dia untuk keluar. Tapi kalau tiara
Dia menggantungkan hal tersebut pergi atau tidak dengan burung yang terbangkan. Beruntung atau tidak dengan burung yang terbangkan. Atau apa yang didengar, atau apa yang dilihat, atau apa yang diketahui. Seperti itu. Ya. Itu kerugian ya, maksudnya sempit kehidupannya. Contoh misalnya kalau dia misalnya, kalau orang menanam saya pernah dapat. Ya, bahkan dia bertanya ke saya punya orang tua dulu. Dia bilang saya sudah cabut ini benih. Saya mau nanam hari ini tapi kau dulu hari Rabu. Maksudnya dia bilang saya mau nanam hari ini tapi hari Rabu. Bagaimana? Iya. Kita ambil benihku karena kalau disimpan rusak. Ya, nanti benih itu saya ambil. Saya tanam saja. Tapi nanti kalau saya tanam tidak tumbuh. Atau kalau saya tanam artinya apa? Ketika dia sudah masuk di situ dan dia baru ketahui, iya, akan menjadi kerugian untuknya. Kalau dia tidak tanam, rugi karena apa? Rusak benihnya. Atau kalau dia tanam, dia kembali kepada hayalan-hayalan yang tidak hakikatnya. Dia bilang inilah. Iya. Tapi kalau dia hapus itu, sudah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menumbuhkan, Allah yang mengatur, Allah yang seterusnya. Jadi ini kerusakan dari tiar itu sendiri ya, membuat orang sempit dalam kehidupan. Ini seperti ini namanya kalau orang tidak tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak menggantungkan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala, bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, itu menjadikan kehidupan terasa sempit. Tidak ada iman terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita baca masail. Jadi jelas semua dalilnya tentang hukum dari tiara ini. Kalau tiara itu dari kesyirikan. Kalau dia syirik akbar, maka itu akan menghapus asal dari tauhid. Kalau dia syirik asghar, maka itu akan mengurangi dari kesempurnaan tauhid. Inilah fungsi atau kecocokan kenapa tiara ini dibahas di kitab tauhid. Kemudian pendalilan ta'ir atau tayr itu haram. Ini dia penafian Nabi SAW. Kemudian menyebutkan lawannya itu fa'al. Bahkan disebutkan dari hadis Nabi SAW, wala taruddu musliman. Kata Ibnu Utsaimin, berarti kalau siapa yang menahan tayranya ini atau tiarotanya ini menahan dia dari hajahnya, maka dia bukan muslim. Ya kan? Perhatikan. Jadi seorang muslim itu tidak ditahan oleh tiaranya. Maksudnya tiara secara umum kalau dia mendengar sesuatu, kalau dia mendengar sesuatu, tidak sengaja mendengar sesuatu, kemudian hal tersebut menahan dia dari keluar apa yang diinginkan, maka kata muslimin, mafhum dari hadis ini la taruddu muslim, berarti dia bukan muslim. Jadi kalau dilihat bentuk-bentuknya itu banyak. Ada yang tertuju sengaja dia kasih keluar. Misalnya dia terbangkan burung, dia lihat. Maka ini lihat akan datang nanti syarah dari musannif rahimahullah sedikit tingkatan dari tatayur itu sendiri ada dari syarah sendiri. Baik, kita baca dulu masailnya baru kita masuk. Masailnya jelas jauh. Nah, fihi masail al-ula at-tanbih ala qawli ala innama ta'iruhum indallah ma qawli ta'irukum ma'akum. Kalau ini jelas sudah tadi ya. Kenafian tair itu tidak ada hubungannya dengan datangnya Musa, tapi ta'iruhum indallah. Apa yang menimpa kalian dari kejelekan, dari kesialan, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa kalian. Ma'aqaulihi ta'irukum ma'akum, yaitu kesialan kalian bersama kalian sendiri. Dengan sebab dosa kalian, bukan karena ucapan kalian qalu tatayyarna bikum, yaitu birrusul. Tapi qalu ta'irukum ma'akum. Bahkan Rasul mengatakan kesialan kalian, kejelekan kalian, apa yang menimpa kalian dari kejelekan itu bersama kalian sendiri. Maksudnya dosa kalian, maksiat kalian sehingga kalian mendapatkan hal yang kalian tidak inginkan. Nah, as-saniyatu nafyul adwa. Nafyul adwa. Adwa binafsihi. Tidak ada itu ya. Tapi semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan bagaimana dengan hadis Nabi? Kita disuruh lari dari penyakit kusta dengan larinya seperti orang lari dari singa. Supaya kita tidak jatuh dalam keyakinan orang-orang jahiliyah. Jatuh dari keyakinan orang jahiliyah. Jadi orang kalau datang ke orang sakit itu pakai masker. Kan tidak ada. Bukan kita tidak meyakini bahwasanya tidak ada. Ada.
ada penyakit menular tapi tidak dengan sendirinya. Biidznillah. Biidznillah. Artinya walaupun kita jauh dari orang itu, kita pakai masker, kalau Allah kehendaki kita terkena. Ya, terkena. Jadi kalau dikatakan apa maksud ucapan Nabi SAW itu untuk supaya kita tidak jatuh dalam pemahaman orang jahiliyah, menganggap bahwasanya ketika seorang ada terkena penyakit, kita datangi, penyakit itu akan menular dengan sendirinya. Ya. Nah, Satu nafyu tiyarah. Ya, ini sudah. Terus. Rabi'atu nafyul hama. Terus. Al-khamisatu nafyus safar. As-salisatu anna al-fa'la laysa min dhalika bal mustahab. Iya, anna al-fa'l laysa min dhalik. Min dhalik maksudnya laysa min at-tiyarah. Saya yang tadi bukan. Bal mustahabun, bahkan itu disunnahkan. Iya. Artinya kalau kita mendengar sesuatu yang baik, kita optimis. Iya, bahkan menambah semangat kita. Iya, bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada saya. Ya, Allah menginginkan saya ini beruntung. Ayo. Seperti itu. Nah, As-sabi'atu tafsirul fa'l. ya tafsirul fa'al hiya kalimatu thayyibah. Ini tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. As-saminatu anna al-waqi'a fil qulubi min dhalika ma'a karahatihi la yadurru bal yudhibuhu Allah bitawakkul. Iya, bahwa yang terjadi pada hati-hati dari berbentuk tatayyur, maksudnya anggapan sial. Ya, anggapan sial. Bersama dengan kita tidak menyukai hal tersebut, kita melihat ini, kita tidak suka apa, itu tidak akan membahayakannya. Iya, tidak membahayakannya. Bal yudhibuhu Allah bitawakkul. Bahkan Allah akan menghilangkan hal tersebut, hal yang kita benci dengan tawakal. Kita baca doa. Iya, kita baca doa sebagaimana yang di contoh Nabi SAW. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. La haula wa quwwata illa billah. Nah. At-tasi'atu dzikru ma yaquluhu man wajadahu. Iya, penyebutan apa yang diucapkan seorang kalau dia dapati hal tersebut. Apa itu? Ini doanya. Iya, doanya kalau dia dapati hal yang tidak disukai ketika dia mau keluar apa dan seterusnya, maka dia baca doa ini. Dia baca doa ini. Nah, al-'ashiratu at-tasrih bi anna tiyarata syirkun. Iya, ini bentuk penegasan bahwasanya tiar itu kesyirikan. Iya, bersamaan dengan tafsil yang kita sebutkan tadi. Bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Nah. Al-hadiyata 'asyara tafsir at-tiyarati al-madmumah. Iya. Tafsir at-tiyaratu al-madmumah. Apa maksudnya? Bukan tafsir at-tiyaratu berarti ada mamduha. Ya. Maksudnya at-tiyaratu al-madmumah seperti ini. Kalau seorang melihat sesuatu yang jelek, iya, kalau dia menahan hal tersebut dari apa yang diinginkan karena sebab itu, makanya dinamakan tiyaratul madmumah. Iya, tapi kalau hal tersebut dilihat kemudian dia berdoa, iya, dia terus-menerus tidak menahan dia dari hal tersebut. Bahkan dia berdoa kepada Allah, ini bukan dikatakan tiyaratul mamduha, tapi ini namanya apa? Hah? Iya, bentuk fa'al sendiri. Iya, tidak ada hubungannya dengan tiyarah. Iya. Bahkan bisa tidak dikatakan itu fa'al, tapi bagaimana dia menghadapi hal tersebut dengan membaca doa seperti bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakan bukan artinya ada tiyaratul mamduha ya. Iya, tidak ada. Tidak ada tiyaratul mamduha. Cuman dikatakan bagaimana menghilangkan hal tersebut itu dengan tawakal, kemudian bagaimana kita membaca doa ketika melihat hal tersebut. Iya. Jadi tiyaratul madmumah itu di hadis terakhir. Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Apa yang membuatmu berjalan, iya, atau apa yang membuatmu tertahan, itu namanya tiyarah. Tiyarah itu madmumah. Tiyarah itu madmumah. Tiyarah yang dibenci. Nah, kita baca syarah. Agak panjang sih. Selesaikan. Asy-syarhu babu ma jaa fi tatayyur wa huwa at-tashaum bit-tuyuri wal asma'i wal alfadhi wal baqa'i wa ghayriha. Fanaha asy-syari'u an at-tatayyuri wa dhammil mutatayyirin wa kana yuhibbul fa'l wa yakrahu at-tiyarah. Ini maksudnya babulnya fi tatayyur wa huwa at-tashaum, bentuk pesimis, menganggap sial dengan tuyur, burung-burung. Nah, ini asal katanya. Penggunaan tayyur tatayyur itu dengan ini, zajaratut tayyir, menerbangkan burung. Iya. Kemudian beliau tambah wal asma, juga dengan nama, panggilan. Wal alfat atau lafat-lafat. Iya. Wal baqa atau dengan tempat. Atau seperti waktu. Iya. Kalau saya dulu dapati di waktu saya
sebelum mondok saya dapati seorang dia mau keluar tidak tahu mau kemana, saya juga tidak tahu. Dia mau keluar, tak kali dia mau keluar, ada yang tanya, mau kemana? Langsung marah. Kenapa kau tanya saya? Kalau kau tanya saya mau kemana? Sudah saya keluar ini tidak dapat apa-apa. Saya bilang apa hubungannya? Tidak masuk akal. Artinya pertanyaan mau kemana dengan dia mau pergi, itu dia hubungkan sesuatu di situ. Orang wajar orang tanya mau kemana. Biasa saya mau keluar mau ke sana. Kan? Jadi dia mau keluar itu hari, tidak jadi. Saya lihat langsung. Saya bertanya, apa hubungannya? Saya juga mau tanya. Tapi saya lihat itu. Gara-gara ditanya saja mau kemana. Jadi ketika dia keluar itu dia sembunyi-sembunyi. Dia mau keluar sembunyi-sembunyi karena takut ditanya. Tidak tahu apa maksudnya. Kenapa takut sekali kalau dia keluar? Saya juga bingung. Lama-lama dia tidak keluar rumah. Karena setiap orang kalau dia punya istri nanti keluar rumah ditanya mau kemana? Tidak jadi keluar. Sempit kehidupannya. Ini dari lafaz-lafaz pertanyaan mau kemana dan seterusnya. Fahiya fanaha syari'u an at-tatayyur wa dhamma al-mutatayyirin. Jadi syariat itu melarang dari hal tersebut dan mencela dari orang yang bertatayyur. Wa kana yuhibbul fa'l wa yakrahu tiyarah. Naam. والفرق بينهما أن الفعل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله وليس فيه تعليق القلب بغير الله بل فيه من المصلحة النشاط والسرور والتقوية النفوس على المطالب النافعة. Iya. Perbedaan antara keduanya bahwasanya fa'il itu al-hasan. Tidak masuk pada akidah seseorang, tidak pula dengan akalnya. Maksudnya tidak ada hubungannya, tidak meyakini sesuatu pada hal tersebut. Ini tidak ada. Kalau tiara itu ada hubungannya dengan keyakinan. Diyakini ini. Kalau diyakini menjadi sebab saja, maka ini apa? Asghar. Tapi kalau diyakini ini yang memberi pengaruh dengan sendirinya, maka ini syirik akbar. Qala walaysa fihi dan wala biaqlihi, tidak juga dengan akalnya. Tidak masuk akal juga. Walaysa fihi ta'liqu al-qalbi ghairillah. Tidak ada juga bentuk menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bal fihi minal maslahah. Padanya ada maslahat. An-nasyat was-surur wa taqwiyatun nufus 'ala al-matalibi an-nafi'ah. Bahkan bentuk ada semangat di situ ketika seorang melihat hal yang bagus. Ucapan yang bagus dia dengar ketika dia mau keluar atau seterusnya, kebahagiaan dan bentuk jiwa yang kuat untuk melakukan hal tersebut yang dia inginkan. Al-matalibi an-nafi'ah. Jadi apa yang diinginkan dari sesuatu yang bermanfaat. Nah, وصفة ذلك أن يعزم العبد على سفر أو زواج أو عقدة من العقود أو على حالة من الأحوال المهمة ثم يرى في تلك الحال ما يسره أو يسمع كلاما يسره مثل يا رشيد أو سالم أو ظالم فيتفاعل ويزداد طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه فهذا كله خير وآثاره خير وليس فيه من المحاذير شيء. Kata beliau, sifatnya dari yang namanya al-fa'al itu seorang berazam, seorang hamba untuk dia melakukan safar atau dia menikah atau akad dari akad-akad jual beli terusnya atau ala halatin minal ahwal muhimmah atau dari keadaan-keadaan yang penting dia mau lakukan. Kemudian summa yara fi tilkal hala atau fi tilkal hal, kemudian dia lihat dari keadaan itu ma yasurru, apa yang membuatnya bahagia. Dia melakukan ini, dia melihat sesuatu au yasma'u kalaman yasurruhu, atau dia mendengar ucapan apa yang membuat dia. Jadi sudah lihat tadi secara istilah itu at-tatayyur itu bentuk apa? At-tasya'um bimar'iyyin atau masmu'in. Sama juga al-fa'al juga seperti itu. Dia lihat atau dia dengar. Misla ya Rashid, ya Salim, ya Ghanim, ini dia. Wahai orang yang lurus, wahai orang yang selamat, wahai orang yang Ghanim, beruntung, kaya, dan seterusnya. Mendapatkan keuntungan besar.
Ini bagus didengar. Fayatafa'alu, kemudian dia bertafaul, dia optimis lagi, tambah optimis dia dengar ini. Wa yazdadu ta'muhu, kemudian semakin bertambah semangatnya, keinginannya untuk melakukan apa yang diinginkan ini. Safar atau sedang. Fi taysiri dzalika. Bahwasanya dia akan dimudahkan. Alladzi azama alaihi, yang dia tekadkan di situ. Ini namanya tafaul. Fahada kulluhu khair, dan ini semuanya baik. Sesuatu yang baik. Wa asaruhu khair, dan pengaruhnya juga baik. Karena menambah semangat, semakin giat dalam hal tersebut. Walaysa fihi minal mahadir syai', dan tidak ada padanya dari kejelekan atau hal-hal yang membahayakan sedikit. Tidak ada. Tapi kalau dia mendengar sesuatu yang jelek, dia tidak ada tatoyurnya misalnya. Dia keluar tapi mendengar jelek. Nah, ini dilihat. Kalau dia tertahan dari situ, maka dia tatoyur. Tapi kalau dia baca sesuatu yang menghilangkan hal tersebut dan dia benci, maka ini tidak masuk dalam hal tersebut. Walaupun ada kadang orang seperti itu keluar kemudian ragu karena lihat sesuatu. Maka jalan keluarnya adalah bagaimana dia berdoa dan dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berusaha. Nah, adapun tatoyur وأما التيرة فإنه إذا عدم على فعل شيء من ذلك من الأمور النافعة في الدين وفي الدنيا فيرى أو يسمع ما يكره أثر في قلبه أحد أمرين أحدهما أعظم من الآخر. أثر وأما التيرة kalau فإنه إذا عزم, kalau dia berazam terhadap melakukan suatu amalan dari hal tersebut, dari perkara-perkara yang bermanfaat di dunia ataupun dalam agama, kemudian dia lihat atau mendengar apa yang dia tidak sukai, maka asara fi qalbihi ahadun amrayn, maka memberikan pengaruh pada hatinya salah satu dari keduanya ini. Ahaduhuma a'dhamu min al-akhar. Jadi ada dua hal yang membuat dia pengaruh dengan tatoyur ini. Satunya lebih parah kalau dia gunakan. Kalau dia tatoyurnya dalam bentuk model seperti ini, itu lebih a'dham, kata beliau. Ahaduhuma a'dhamu min al-akhar. Ahaduhuma, kata beliau, أحدهما أن يستجيب لذلك الداعي ويترك ما كان عاجبا على فعله أو بالعكس فيتطير بذلك وينقص عن الأمر الذي كان عازما عليه، فهذا كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه وتصريف ذلك المكروه وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله، فلا شك أنه على هذا الوجه أثر على إيمانه وأخل بتوحيده وتوكله. ثم بعد هذا لا تسال عما سيحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من ضعف القلب ووهنه وخوفه من المخلوقين وتعلقه بالأسباب وبأمور ليست أسبابا. نعم. وانقطاع قلبه من تعلقه بالله، وهذا من ضعف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك ووسائله ومن الخرافات المفسدة بالعقل atau المفسدة الخرافات المفسدة للعقل. طيب. Jadi kalau dia melihat sesuatu atau mendengar apa yang dibenci, maka memberi pengaruh hatinya. Salah satu dari dua perkara. Tapi dua perkara ini ada yang lebih berbahaya dibanding yang lainnya. Kata beliau yang pertama, ayastajiba lidzalika da'i. Jadi orang yang mendengar tersebut, dia terima dari apa yang didengar ini. Kalau dia lihat sesuatu atau mendengar, dia jawab. Dia ambil, dia terima. Kemudian fayatruku ma kana aziman ala fi'lihi. Kemudian dia meninggalkan apa yang dia sudah bertekad di situ untuk melakukannya. Karena mendengar ini, mendengar itu, melihat ini, melihat itu. Au bil aks, atau sebaliknya. Ini perbedaannya. Maksudnya sebaliknya apa? Dia semakin bersemangat karena melihat apa?
hal yang didengar. Jadi bukan tidak ada hubungannya kalau dia semangat, ini menambah semangat tidak, tapi ini ada pengaruhnya ini, akan saya semakin beruntung ini karena lihat dengar ini. Artinya kalau dia tidak dengar, dia tidak akan beruntung. Itu maksudnya. Atau bil aks. Qala fayatatayyaru bidzalika wa yanqusu 'anil amri alladhi kana 'aziman alaihi. Maka dia pun bertatayyur, menganggap jelek. Iya. Menganggap sial dari hal tersebut dengan hal tersebut. Kemudian dia kembali dari perkara yang dia sudah ingin lakukan. Iya, padahal dia sudah bertekad untuk melakukannya. Fahada kama tara qad allaka qalbahu bidzalikal makruh ghayat at-ta'liq wa 'amila 'alaihi. Maka ini sebagaimana kamu lihat dia telah menggantungkan hatinya dengan hal tersebut. Iya. Sesuatu yang makruh dengan puncak penggantungan dan dia beramal di atas hal tersebut. Ini namanya tatayyur. Dia gantungkan dia ini. Dia lihat wa tasarrafa dzalikal makruh. Kemudian apa yang dibenci ini? Iya, dia memberikan bergerak pada irodahnya wa azmihi wa amalihi. Iya. Dia menjadikan keinginannya jadi tidak bagus, jadi tidak mau. Tekadnya jadi rendah. Kemudian dia beramal dengan hal tersebut. Qala fala syakka annahu ala hadzal wajh athara ala imani. Tidak ada keraguan lagi bahwasanya kalau seperti ini modelnya itu akan memberikan pengaruh pada imannya. Wa khalla bi tauhidi. Kemudian akan memberi catatan pada tauhidnya. Wa tawakkulihi. Summa ba'da hadza la tasala amma sayuhdithuhu. Kemudian setelah itu pasti apa yang akan dia dapati dari perkara seperti ini itu akan berjalan terus. Ini saya bilang tadi, pendek hidupnya. Bahkan akan bertambah. Bukan cuma di situ, bertambah lagi. Karena ini waswas dari syaitan. Min dha'fil qalbi dari apa? Memberikan kelemahan pada hati. Wa wahnihi wa khaufihi. Lihat. Menjadikan hatinya menjadi takut. Mau ini. Pokoknya tidak ada lagi. Minal makhlukin wa ta'alluqi bil asbab bi umurin laysat asbaban. Lihat. Dari makhluk-makhluk. Ini sempit kehidupannya, sempit. Dan bergantungan pada sebab yang bukan menjadi sebab. Ini perkara yang pertama. Qala wa qita'i qalbihi min ta'alluq billah. Ini pengaruhnya lagi, membuat dia itu tidak bergantung lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada min dha'fi tauhid wa tawakkul. Ini dari lemahnya tauhid dan tawakal. Wa min turuqi syirk, dan jalan pada kesyirikan atau wasailihi, sebab perantara-perantara yang mengantarkan pada kesyirikan. Minal khurafat al-mufsidah lil akal. Dari khurafat yang akan merusak akal. Jelas. Kalau orang cerdas, masa apa hubungannya? Ini dari bentuk akidah saja. Ini tidak masuk akal. Bagaimana caranya? Apa hubungannya? Belum lagi tentang dalil yang memang menafikan hal tersebut. Kalau akal saja menafikan, bagaimana lagi dengan nakal? Nah, yang kedua, الأمر الثاني ألا يستجيب لذلك الداعي ولكنه يؤثر في قلبه حزنا وهما وغما فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد وضعف لقلبه وموهن لتوكله وربما أصابه مكروه وظن أنه من ذلك الأمر فقوي تطيره وربما تدرج إلى الأمر الأول. قوي تطيره وربما تدرج إلى الأمر الأول. طيب. Kata beliau yang kedua, alla yastajiba lidzalik ad-da'i. Jadi dia tidak menanggapi hal tersebut. Dia lihat santai saja, tapi walakinnahu yu'assiru fi qalbihi, tapi memberikan pengaruh pada hatinya. Ini beda yang pertama ya. Hazanan wa hamman wa ghamman. Rasa tidak tenang, gelisah. Dia tidak, tetap dia berjalan apa yang diinginkan, tapi ada yang bercokol dalam hati dari pengaruh dari hal tersebut. Dia sedih, dia galau, dia gelisah dari hal tersebut karena apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar. Fahada wa inkarul awal, dan ini walaupun ini dibawa dari yang pertama lebih parah ya. Kata beliau, lakinnahu syarrun wa dararun 'alal 'abdi, tapi ini kejelekan, bahaya terhadap seorang hamba. Wa da'fun liqalbihi wa muhinun litawakkulihi. Ini menjadikan hati menjadi lemah
dan memberikan bentuk kejelekan pada tawakulnya, rendah. Iya. Pada tawakulnya menjadi tidak sempurna. Wa rubbama asabahu makruhun fa dhanna annahu min dzalikal amr fa qawiya tatayyuruhu. Dan kadang ditimpa sesuatu yang dia tidak sukai, lihat, karena sudah ada pengaruh dalam hatinya, dia tidak tertahan dari hal tersebut tapi memberikan pengaruh sehingga ketika ditimpa sesuatu yang jelek, fa dhanna annahu min dzalika, maka dia akan menyangka ini karena kulihat tadi, kenapa tetap pergi. Jadi dia tetap pergi, cuma ada kehati-hatian, jangan sampai pergi mah. Tapi tetap khawatir, tak kalah ditimpa, kata beliau, maka dia akan sangka bahwasanya dia terjadi karena tadi. Sudah aku bilang. Harusnya tidak pergi tadi karena dia kebencong atau apa seterusnya. Itu ada ya, dia mau keluar pergi berdagang lihat bencong, tidak jadi. Kata beliau, faqaw yatatayur, maka tato dia ini akan semakin kuat. Sampai rubbama tajarraja ila al-amr awal, sampai dia mengantarkan kepada yang pertama, apa itu? Menjadikan dia pengaruh bukan lagi pada hatinya tapi pada perbuatannya sendiri. Sudah, bukan lagi pada hatinya tapi sudah akan beramal dengan sudah. Pokoknya kalau lihat ini bahkan bisa mengajak kepada hal yang lain. Mengajar pada anaknya, pada istrinya, pada keluarganya. Karena keyakinannya. Baik, 6. Selesaikan. فهذا التفسير يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمها وذمها نعم. ووجه منافاتها للتوحيد والتوكل. وينبغي لمن وجد شيئا من ذلك وخاف أن تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه على دفعها ويستعين بالله على ذلك ولا يجاهد نفسه على دفعها ويستعين بالله على ذلك ولا يركن إليها بوجهه ليندفع الشر عنه. ليندفع الشر عنه. Kata beliau, فهذا تفصيل يبين لك وجه كراهية atau كراهة الشر التطير وذمها. Ini cocok ya. Dan ini tafsil menjelaskan untuk kita dari sisi bagaimana syariat ini membenci hal tersebut dan mencela. Mencela namanya tatayyur. Apalagi wajah munafatiha litauhid wa tawakkul, dan sisi bagaimana ini menafikan tauhid dan tawakkul. Penafian secara asal dan penafian secara kesempurnaan. Nafyul kamal wa nafyul asal. Itu lihat rinciannya. Begitu pula tawakkul. Tawakkul bagian dari tauhid. Wa yanbaghi liman wajada syai'an min dhalika wa khafa an taglibahu ad-dawa'i at-tabi'iyyatu ayujahida nafsah. Dan sepantasnya untuk orang yang mendapati hal tersebut, sesuatu dari hal tersebut, dan dia takut bahwasanya jiwa-jiwa seperti ini yang menjadi tabiat kita. Kadang lihat hal yang jelek, kadang muncul kita tidak suka. Apa yang harus dilakukan? Dia bersungguh-sungguh menyemangati dirinya untuk menahan dari hal tersebut. Jangan dia hiraukan. Bahkan wa yasta'inu billahi dan dia meminta pertolongan kepada Allah SWT dari hal tersebut. Sebagaimana yang diperintahkan Nabi SAW. Wala yarkunu ilaiha, jangan dia ikuti. Biwajahin yandafi'a asyarru anhu, dengan sesuatu yang bisa menahan kejelekan darinya. Itu dia. Jadi jangan dia bersama mengikuti hal tersebut dari sisi itu akan menahan kejelekan darinya. Baik, jadi selesai kita at-tiyara dan al-fa'al. Jadi kesimpulannya at-tiyara itu sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang dilarang dan bentuk pesimis dari sesuatu pekerjaan atau keinginan yang kita lakukan dengan melihat hal yang jelek atau mendengar atau sesuatu yang diketahui, hari, jam, waktu, tahun dan bulan seterusnya. So, insyaallah kita agak panjang ini ya. Enggak apa-apa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka.